Hai gengs, di bumi ini ada hewan-hewan yang berpindah tempat dalam jumlah yang benar-benar nggak masuk akal. Bukan ratusan atau ribuan, tapi jutaan bahkan miliaran ekor yang bergerak bersamaan dalam satu kawanan. Ada yang menutupi jalanan pulau selama berminggu-minggu hingga membentuk kawanan sepanjang 40 km. Berikut ini, deretan hewan yang migrasi dalam jumlah paling gila. Di urutan pertama ada kepiting merah Christmas Island yang migrasinya jadi salah satu pertunjukan alam paling spektakuler di planet ini nih, gengs. Setiap tahun lebih dari 100 juta ekor kepiting merah bergerak dari hutan hujan menuju pantai untuk bertelur di laut. Migrasi ini sendiri terjadi di Christmas Island, sebuah pulau kecil di Samudra Hindia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, jalanan di seluruh pulau ini bisa ketutup total oleh lapisan kepiting merah yang bergerak seperti karpet hidup. Warna merah mereka yang mencolok bikin permukaan jalan yang abu-abu berubah jadi merah sepenuhnya dari ujung ke ujung. Saking banyaknya, pemerintah Australia bahkan membangun jembatan khusus supaya kepiting bisa menyeberang jalan dengan aman. Uniknya nih gengs, kepiting ini bergerak dalam formasi yang sangat terstruktur dan mengikuti jalur yang sama setiap tahun, di mana mereka mendeteksi perubahan kelembaban dan fase bulan untuk menentukan waktu yang tepat untuk mulai berpindah. Nah, yang lebih uniknya lagi, perjalanan dari hutan ke pantai ini bisa memakan waktu hingga 18 hari, di mana setiap kepiting betina bisa membawa hingga 100.000 butir telur. Dan setelah bertelur di laut, telur akan menetas menjadi larva yang tinggal di air selama berminggu-minggu sebelum akhirnya berubah menjadi kepiting kecil. Kepiting kecil ini lalu berjalan kaki kembali ke hutan dan mengulangi siklus yang sama saat dewasa. Sayangnya, populasi kepiting ini terancam oleh semut kuning yang invasif dan udah membasmi sepertiga populasi kepiting tersebut. Semut-semut ini menyemprotkan asam ke kepiting dan membunuhnya secara massal di hutan. Tanpa adanya upaya konservasi yang serius, migrasi spektakuler ini bisa hilang selamanya dari permukaan bumi. Berikutnya ada migrasi besar wildebeest di Serengeti, yang jadi perpindahan hewan darat terbesar di dunia nih, gengs. Nggak tanggung-tanggung, lebih dari 1,5 juta ekor wildebeest bergerak dalam kawanan raksasa bersama 400.000 zebra dan 300.000 gazel. Mereka menempuh perjalanan melingkar sejauh 3.000 km melintasi dataran Serengeti di Tanzania dan Masai Mara di Kenya. Uniknya, kawanan ini bisa membentuk barisan sepanjang 40 km yang terlihat jelas dari udara. Bahkan dari kejauhan, kawanan wildebeest terlihat seperti sungai hitam yang mengalir di atas padang rumput hijau. Gerakan mereka bahkan bisa terdengar dari beberapa kilometer jauhnya karena derap kaki yang bergetar seperti gempa kecil. Migrasi ini pun terjadi sepanjang tahun dalam pola melingkar yang mengikuti musim hujan. Saat musim kering di satu wilayah, kawanan akan bergerak ke wilayah lain yang baru saja hujan untuk mencari rumput segar. Dengan begitu, mereka nggak pernah berhenti berpindah karena selalu mengejar air dan makanan yang tersedia. Namun, momen paling dramatis terjadi saat kawanan menyeberangi Sungai Mara yang dipenuhi buaya nih, gengs. Ribuan wildebeest ini akan terjun ke sungai dari tebing curam sambil berebut melewati arus yang deras. Sementara itu, buaya-buaya yang sudah menunggu berbulan-bulan akan langsung menyerang dari dalam air dan menjadikan penyeberangan ini sebagai salah satu pemandangan paling brutal di alam liar. Uniknya nih gengs, migrasi ini melibatkan lebih dari 500.000 anak wildebeest yang lahir dalam waktu 2 bulan yang sama. Sayangnya, sekitar 250.000 wildebeest dewasa nggak selamat selama perjalanan setiap tahun karena predator, kelelahan, dan tenggelam.
Selanjutnya ada sardine run di Afrika Selatan yang jadi salah satu kejadian paling gila di lautan nih, gengs. Setiap tahun dari bulan Mei sampai Juli, miliaran ikan sarden bergerak ke arah utara di sepanjang pantai timur Afrika Selatan. Uniknya, kawanan ikan ini bisa membentuk barisan yang terlihat dari satelit dan mengubah warna air laut secara total. Gak tanggung-tanggung, kehadiran miliaran sarden ini memicu rantai makanan yang sangat brutal, di mana lebih dari 18.000 lumba-lumba, ribuan hiu tembaga, dan ratusan anjing laut ikut bergerak mengikuti kawanan dari belakang. Sementara dari udara, ada burung Cape Genet dan burung camar menyerbu dari atas dan predator besar menyerang dari bawah. Fenomena ini terjadi karena miliaran sarden bertelur di perairan dangkal Bang Agulhas di ujung selatan Afrika. Telur dan larva lalu dibawa arus ke utara hingga membentuk kawanan yang sangat besar dan padat. Nah, yang bikin sardine run jadi tontonan yang luar biasa adalah feeding frenzy yang terjadi saat predator menyerang kawanan ikan nih, gengs. Air yang awalnya tenang bisa berubah jadi pusaran besar berisi lumba-lumba, hiu, anjing laut, dan burung yang semua berburu bersamaan. Uniknya nih, gengs, seluruh kejadian brutal ini cuma berlangsung sekitar 20 menit sebelum kawanan sarden bubar dan predator kehilangan jejak. Akibat keunikan ini, banyak para penyelam dari seluruh dunia yang sengaja datang ke Afrika Selatan setiap tahun untuk menyelam di tengah kawanan sarden ini. Di urutan keempat, ada kupu-kupu monark yang menempuh migrasi paling jauh di dunia untuk serangga nih, gengs. Setiap musim gugur, jutaan kupu-kupu monark akan terbang dari Kanada dan Amerika Serikat menuju hutan pinus di Meksiko sejauh 4.800 km. Dan ini merupakan satu-satunya kupu-kupu di dunia yang melakukan migrasi dua arah seperti burung. Nggak tanggung-tanggung di hutan Oyamel, Meksiko, jutaan kupu-kupu monark hinggap di pepohonan hingga cabangnya patah karena berat. Satu pohon di sini bisa dipenuhi oleh puluhan ribu kupu-kupu yang saling menempel membentuk selimut oranye yang menutupi seluruh permukaan. Dari kejauhan, hutan yang dipenuhi kupu-kupu terlihat seperti hutan yang daunnya berubah warna menjadi jingga menyala. Yang bikin migrasi ini makin luar biasa adalah fakta bahwa kupu-kupu yang tiba di Meksiko bukanlah yang berangkat dari Kanada. Perjalanan 4.800 km ini ditempuh oleh 4 generasi yang berbeda, di mana generasi pertama terbang ke selatan dan bertelur di perjalanan lalu mati, sementara generasi kedua melanjutkan dan seterusnya hingga sampai ke Meksiko. Uniknya, mereka mengandalkan posisi matahari dan medan magnet bumi sebagai kompas alami untuk navigasi. Di mana mekanisme ini masih jadi misteri besar bagi para ilmuwan karena otak kupu-kupu cuma sebesar ujung pensil. Uniknya lagi nih, gengs, satu generasi khusus yang disebut Super Generation bisa hidup hingga 8 bulan. Generasi inilah yang melakukan perjalanan kembali ke utara setelah musim dingin berakhir dan menempuh seluruh 4.800 km seorang diri. Di urutan kelima ada spiny lobster atau lobster duri Karibia yang migrasinya jadi salah satu yang paling terstruktur di dunia hewan nih, gengs. Lobster ini bergerak dalam formasi barisan tunggal yang sangat rapi di dasar laut, di mana mereka membentuk antrian yang bisa terdiri dari hingga 50 ekor lobster yang berjalan satu persatu mengikuti lobster di depannya. Gak tanggung-tanggung, formasi barisan tunggal ini bukan kebetulan tapi strategi bertahan hidup yang sangat cerdas. Lobster yang berjalan sendirian di dasar laut rentan dimangsa oleh ikan besar dan gurita. Tapi saat bergerak dalam barisan, predator jadi lebih sulit memilih target karena jumlah mereka yang banyak dan rapat. Migrasi ini biasanya terjadi pada musim gugur saat badai mulai mengganggu perairan dangkal tempat mereka tinggal. Lobster-lobster ini mendeteksi perubahan tekanan air dan suhu, lalu memutuskan untuk pindah ke perairan yang lebih dalam dan tenang. Yang bikin spiny lobster unik adalah cara mereka navigasi saat berpindah.
Penelitian menemukan kalau lobster duri mengandalkan medan magnet bumi untuk menentukan arah perjalanan. Kemampuan ini pun sangat langka di dunia hewan invertebrata dan menjadikan lobster ini sebagai salah satu navigasi alam yang paling canggih di dunia binatang. Di urutan ke-6 ada salmon run di Alaska yang jadi salah satu peristiwa paling heroik sekaligus tragis di alam liar nih gengs. Setiap tahun jutaan salmon dari berbagai spesies berenang melawan arus sungai dari laut menuju hulu tempat mereka dilahirkan. Di Alaska sendiri, total salmon yang melakukan migrasi ini mencapai lebih dari 100 juta ekor setiap tahun. Gak tanggung-tanggung, selama perjalanan berenang ke hulu, tubuh salmon mengalami perubahan fisik yang sangat drastis. Warna tubuh mereka berubah dari perak keperakan menjadi merah cerah atau merah muda, tergantung spesiesnya. Rahang bawahnya juga berubah melengkung menjadi seperti kait dan punggungnya tumbuh punuk besar yang terdiri dari jaringan ikat. Perubahan ini terjadi karena salmon berhenti makan sepenuhnya begitu memasuki air tawar, di mana seluruh cadangan lemak dan energi dalam tubuhnya habis dipakai untuk berenang melawan arus dan bertelur. Yang bikin salmon run jadi pemandangan yang sangat dramatis adalah jumlah predator yang menunggu mereka di sepanjang sungai. Beruang grizzly, elang botak, dan serigala berkumpul di tepi sungai untuk memanfaatkan pesta makanan tahunan ini. Di mana satu beruang grizzly dewasa bisa menangkap hingga 30 salmon per hari selama musim migrasi berlangsung. Uniknya nih geng, salmon yang berhasil mencapai hulu untuk bertelur akan mati dalam hitungan hari, di mana fenomena ini disebut semelparitas, yaitu kondisi di mana makhluk hidup hanya bereproduksi sekali seumur hidup, lalu mati. Nah, menariknya, jutaan bangkai salmon yang membusuk di sepanjang sungai ini justru menjadi sumber nutrisi utama bagi vegetasi dan ekosistem hutan di sekitarnya. Di urutan ke-8 ada penguin kaisar yang melakukan migrasi paling brutal di dunia karena harus berjalan kaki di suhu minus 60 derajat Celcius nih gengs. Setiap musim dingin, ribuan penguin kaisar berjalan hingga 120 km dari laut menuju koloni pembiakan di tengah benua Antartika. Gak tanggung-tanggung, penguin kaisar mengatasi suhu yang membekukan dengan membentuk huddle atau kelompok yang sangat rapat, di mana ribuan penguin berdiri berdempetan dan saling bersandar satu sama lain untuk berbagi kehangatan tubuh. Dan yang bikin migrasi ini makin luar biasa adalah penguin jantan yang bertugas mengerami telur selama 2 bulan penuh. Selama periode ini, penguin jantan gak makan sama sekali dan kehilangan hampir setengah dari berat tubuhnya. Selain itu, penguin secara bergantian berpindah dari pinggir ke tengah supaya semua kebagian hangat secara merata. Sistem rotasi ini berjalan otomatis tanpa ada pemimpin yang mengatur dan setiap penguin tahu kapan harus bergeser. Itu dia, 10 hewan yang migrasi dalam jumlah paling gila di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.